Halo Sagittarius, selamat datang kembali di channel aku Maila. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di akhir tahun ya. Sagittarius akhir tahun, apakah yang terbaca energi kamu di sini? Kita akan coba bahas, tapi ingat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Sagittarius semuanya dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, Sagi, kita akan sambal kartunya. Sagittarius akhir tahun, apakah yang terbaca? Di sini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Sagi, jika kamu mau fokus ke seseorang di sini, ya, maka energi itu akan kebaca di sini ya. Dan itu juga bisa vice versa. Kita akan coba lihat zodiak-zodiak orang yang terkoneksi dengan kamu. Itu ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, Libra, Aquarius. Kayaknya di akhir tahun ini Sagi itu mungkin lebih lebih apa ya? Lebih mengumpulkan tenaga nih, ya. Mhm. Oke. Oke. Ya. Di sini zodiak-zodiaknya itu ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri. Ada Sagittarius, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Gemini. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Sagi. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik Sagittarius, di sini ada di Pisces. Jadi di akhir tahun ini, kamu itu kayak lebih meningkatkan perjalanan spiritual kamu, perjalanan religi kamu gitu loh. Ya mungkin ada beberapa dari kamu yang ingin fokus kepada ibadah aja, mungkin ada dari kamu yang fokus kepada untuk move on aja ya. Intinya kayak mengembangkan diri kamu untuk menjadi seseorang yang benar-benar kayak sehat jasmani dan rohani gitu loh. Kamu ingin menarik diri dari hal-hal yang toxic di sini. Ada Ten of Swords. Ya, ibarat kata ini aku merasakan kamu ingin bebas dari satu kondisi yang begitu sangat menyulitkan kamu. Makanya kamu ingin merubah keadaan ini. Salah satu cara yang kamu lakukan adalah merubah ataupun meningkatkan perjalanan religi kamu. Oke? Mungkin aku lebih tepatnya kamu itu mungkin rajin beribadah, rajin mungkin melakukan hal-hal yang positif, berbuat baik begitu. Karena apa? Karena aku melihat ya, hidup kamu itu kayak kayak apa ya? Kayak penuh dengan dilema. Dinamika kehidupan kamu itu kayak rumit banget kalau aku lihat. Kayak benang kusut begitu ya. Ini mungkin kamu rasakan di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin sampai detik ini gitu. Tetapi di akhir tahun ini nantinya ada energi yang cukup besar di mana kamu benar-benar kayak yakin hidup kamu itu akan stabil. Hidup kamu akan seimbang di sini. Mungkin dengan hadirnya seseorang atau dengan berdatangnya rezeki-rezeki yang tidak terduga di sini. Semua itu keadaan itu akan membuat kamu merasa kayak ya lepas dari kesedihan, lepas dari pemikiran yang kacau ya. Aku memang melihat ya Sagittarius di sini kayak banyak pikiran gitu. Apalagi bagi kamu yang hidupnya sendiri, tidak punya siapa-siapa. Ya kau pikirkan bagaimana cara untuk menjadi orang yang kuat bertahan dia di setiap masalah yang ada. Ya. Nah, ini aku lihat. Di situ kamu mencoba untuk meminta perlindungan dari semesta. Caranya ya kamu berlakukan hal-hal positif, berbuat baik ya. Ya mungkin beribadah lebih tekun lagi di sini. Inilah dia. Karena ada Four of Swords. Ada kondisi kamu di mana surrender di sini. Sagittarius. Oke? Okay? Dan mungkin dengan adanya seseorang nantinya yang mungkin hadir ke dalam hidup kamu,
itu akan bisa membuat hidup kamu seimbang. Tapi kamu harus ingat, seseorang nanti yang akan hadir kepada kamu ya, apalagi mungkin beberapa dari kamu ada yang umurnya 30 atau 40 ke atas yang masih single, belum menikah, atau ya ada yang single parents ya. Kamu berharap ada seseorang hadir ke dalam hidup kamu yang bisa membuat hidup kamu stabil. Karena tanpa pasangan itu kayaknya belum klop gitu loh, belum seimbang. Ya, itu harapan kamu. Nah, ternyata mungkin ada seseorang yang hadir itu membuat hidup kamu stabil, seimbang. Itu berkat surrendernya kamu, berkat perjalanan religi kamu di mana Tuhan akhirnya memberikan sebuah keajaiban kepada kamu. Dan aku juga melihat kamu akan selalu dilindungi dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang toksik ya. Kamu akan dijauhi dari orang-orang ini. Ya, karena kamu sudah menjadi orang yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Dan aku melihat perubahan kamu ini. Karena memang hidup kamu penuh dengan pemikiran yang rumit ya. Seolah-olah kamu terjebak dalam kondisi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Entah itu dalam hal percintaannya kamu, atau mungkin dalam hal finansialnya kamu ya. Yang kamu lakukan di sini adalah surrender. Karena kamu sudah merasa capek. Capek dengan apa yang sudah kamu lakukan. Usaha sudah kamu lakukan, apapun udah kamu lakukan. Berbagai cara udah kamu lakukan. Nah, dan yang membuat kamu kaget itu ya, ini juga mengagetkan kamu ya, membuat kamu terkejut juga bahwasanya keadaan semua ini mungkin akan berbalik menjadi satu kebahagiaan gitu loh bagi kamu ya. Ini dia. Dan kamu akan selalu dilindungi di sini. Oke. Kan aku juga melihat ya, ada kartu The Fool. Ini hadir seseorang yang benar-benar akan datang gitu ya, dan menawarkan sebuah kehidupan baru. Ya. Ya mungkin ini hasil ataupun hikmah dari perubahan kamu. Ternyata mungkin berkat semesta juga mempertemukan kamu dengan dia. Ada takdir yang benar-benar mempertemukan kamu dengan dia kembali. Ya. Dan mungkin di sini seseorang ini awalnya sih memang kayak berhati-hati sekali ya untuk masuk ke dalam hidup kamu, karena mungkin kamu dengan dia itu adalah satu hubungan yang baru ya menurut kamu ataupun dia. Jadi lebih kayak ingin mencari tahu dulu nih tentang satu sama lain ya, begitu. Jangan sampai hal-hal yang dulu terulang kembali. Itu yang mungkin dia inginkan ataupun kamu harapkan. Sagittarius, kita akan coba lihat apakah yang terbaca dari kartu berikutnya ini tentang kehidupan kamu di akhir tahun ini ya. Ada kata mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang, atau mungkin akan ada seseorang menawarkan sebuah hubungan baru dengan kamu di sini. Oke, semoga aja. Amin. Kun fayakun ya. Kita akan coba lihat di sini ada Judgment are required. Chill created moon. Ya, aku merasakan di sini itu kamu masih ada rasa ketakutan juga ya. Kalau aku lihat, bentar ya, aku susun dulu kartunya. Dan yang pastinya mungkin kamu akan berkomitmen dengan dia. Hadirnya seseorang ini mungkin akan membawa satu kebahagiaan bagi kamu ya. Nah, aku juga melihat ya dari Bottom of the Deck ini, seseorang yang mungkin menawarkan cinta kepada kamu ini ya. Emang terlihat ya ada seseorang yang menawarkan sebuah cinta kepada kamu, dan kamu di sini memang perlu penyesuaian ya. Perlu penyesuaian yang benar-benar kayak kamu siapa, aku siapa. Intinya saling mengenal lah. Jangan sampai nantinya kalau kita tidak mengenal, semua itu akan mendapatkan masalah di pertengahan hubungan kamu dengan dia gitu loh. Udah terlanjur nasi jadi bubur ya mau diapakan. Jadi sebelum semua terlanjur ya lebih kayak mengetahui dulu nih apa kekurangannya dia, apa kelebihannya ya dia gitu ya. Sehingga akhirnya kamu bisa menyesuaikan diri dengan dia dan dia juga seperti itu. Oke. Nah, aku melihat memang situasi ini nothing will come of this situation. Memang keadaan itu mungkin tidak akan berubah jika kamu tidak mencari tahu tentang siapa dia sebenarnya, orang yang akan datang kepada kamu ini gitu. Ya. Kenapa ya? Karena mungkin bisa saja antara kamu dengan itu juga punya masa lalu yang cukup sulit dilupakan. Atau seseorang dari masa lalu ini selalu datang nih, mengganggu hidup kamu. Nah, itu yang repotnya gitu loh. Sehingga akhirnya
dia perlu menyesuaikan diri dan kamu juga perlu menyesuaikan diri. Jangan sampai hubungan kita itu terkontaminasi oleh energi-energi masa lalu begitu. Ya, makanya di sini a time for healing. Kamu dengan dia benar-benar kayak sembuhkan dulu nih dari masa lalu. Karena tidak hanya kamu yang memiliki masa lalu ya, dia juga memiliki masa lalu. Tapi di sini memang harus benar-benar kamu sembuhkan diri kamu dari energi masa lalu itu, ya. Dan pada akhirnya mungkin your commitment is being test ya. Komitmen kamu nantinya yang akan membuat semuanya itu berubah. Terkadang ada juga ya kalau kamu dengan dia itu sudah berkomitmen, tapi komitmen kamu sedang diuji di sini. Sanggup nggak kamu? Benar nggak kamu akan berjodoh? Ya karena cinta itu tidak mudah gitu loh untuk kita dapatkan. Kalau cinta ini mudah kita dapatkan itu akan mudah perginya, tapi kalau sulit untuk kita dapatkan, maka cinta itu juga sulit akan perginya. Inilah yang mungkin yang terjadi pada kamu. Seolah-olah hubungan kamu itu sama dia itu kayak sedang diuji nih. Diuji. Ya. Karena itu juga apa ya, suatu bentuk kekuatan cinta yang kamu dan dia miliki nantinya. Oke? Dan aku juga melihat sini ada nothing is yet set in stone, mutable moon ya. Tidak ada suatu hal yang mungkin bisa apa ya, bisa terjadi di sini. Karena kamu mungkin merasakan, oh hubungan kita ini nggak pasti. Hubungan kita ini mungkin banyak tantangan. Ternyata memang hubungan kamu itu lagi diuji di sini. Komitmen kamu lagi diuji di sini. Dan semua itu nantinya akan kamu dapatkan jawabannya. Ada di answer unit are coming. Jawabannya yang kamu butuhkan itu akan datang. Ya, apakah kamu benar-benar cinta sama dia? Apakah kamu bisa bertahan dengan dia? Nah, itu nanti yang menjadi pertanyaan antara kamu dengan dia. Ternyata jika kamu bisa melewati semua itu, maka kamu mungkin akan berhasil melewati tantangan itu, berhasil melewati cobaan itu, berhasil melewati ujian itu. Ya, Sagittarius. Itu yang aku rasakan di sini. Oke, Sagi. Nah, aku memang benar-benar kayak hidup kamu itu akan benar bisa seimbang dengan hadirnya seseorang. Ya, mungkin bisa aku katakan ya, hadirnya seseorang menawarkan sebuah cinta kepada kamu. Inilah dia. Jadi di akhir tahun ini ada ya seseorang itu seperti itu. Tetapi setelah kamu melepaskan energi-energi negatif yang ada pada diri kamu. Karena jika tidak, kamu tidak akan bisa menerima dia dengan ikhlas. Ya, seakan-akan terpaksa nih gitu. Seperti mencari pelarian ya, begitu. Oke, Sagittarius, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat apapun yang terbaca. Semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi Sagi. Dadah.